You Dare. Selamat datang di channel I Know You Dare. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi buat para pendengar semua. Hari ini saya akan bawain satu cerita karya dari Rahma Atmaja HCR dengan judul Misteri Rumah Kopel. Cerita ini bercerita mengenai salah seorang anggota kepolisian yang bernama Rahmat dan asal beliau dari Pulau Jawa. Beliau mempunyai kejadian mistis ketika dia ditugaskan di Pulau Kalimantan. Bagaimana ceritanya? Mari kita mulai. Awal tahun 1998, aku ditugaskan ke Kalimantan. Dan selama 4 bulan bertugas di sana, aku berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Harti. Harti berdarah Jawa, tetapi dia lahir di Kalimantan. Orang tua Harti dulunya anggota kepolisian dan sekarang sudah menjalani masa pensiun. Karena adanya ketertarikan di antara kami berdua, maka di bulan Januari tahun 1999 kami resmi menikah. Dan beberapa bulan kemudian waktu itu aku mengajak Harti untuk tinggal di rumah dinas, rumah panggung, tetapi rumahnya berbentuk kopel atau rumah panjang. Dan penghuni rumah kopel bukan hanya anggota kepolisian saja, tapi ada petugas dari kesehatan, ada petugas penyuluh lapangan atau PPL, dan juga penyuluh pertanian. Tetapi mereka sedang ada tugas di lapangan. Di sini lahannya begitu luas. Dari satu lahan ke lahan lainnya berjarak amat jauh. Pada waktu itu, Harti tengah hamil 6 bulan. Sehabis salat asar, Harti sempatkan untuk tiduran. Semilir angin masuk lewat celah dinding rumah yang terbuat dari kayu dan membuat mata Harti kian meredup karena kesejukannya. Tak sadar, Harti menutup mata dan terlelap. Saat itu aku sedang ada di bawah rumah. Namanya rumah panggung. Jadi di bawah ada celah untuk kami biasa nongkrong atau parkir sepeda motor. Aku menaiki anak tangga dan masuk ke dalam rumah. Melihat istri yang tengah tertidur, aku tak berani membangunkannya. Aku duduk di atas tikar di samping dia. Di rumah ini tidak ada meja atau kursi. Kami biasa duduk di lantai yang kami pasangi tikar. Melihat wajah istri yang tengah pulas tertidur membuatku sedikit tersenyum.
Apalagi membayangkan tak lama lagi kita punya momongan. Tak lama angin kencang datang, memudarkan bayangan indah dalam lamunan. Tikar tersingkap membuatku langsung panik. Sementara Harti kaget dan terbangun. Kami memegangi tikar, saling menatap, dan Harti berkata, Nggak tahu kok bisa jadi seperti ini. aku bingung mengapa dia bisa mengucapkan kata tersebut. Pikiranku jadi tidak enak. Apalagi ibu hamil. Kadang sensitifannya lebih tinggi. Terdengar suara piring pecah. Harti bergegas menuju sumber suara yang datangnya dari arah dapur. Harti berjalan dengan langkah kecil sambil beberapa kali menyanggah perut buncitnya dengan tangan. Setibanya di dapur, Harti kaget dan mematung ketika melihat ke arah meja makan. Dilihatnya piring yang hancur berkeping-keping. Tetapi pecahannya tak berserakan. Piring pecah di atas meja. Di atas pecahan piring masih tersusun rapi ikan goreng yang dia taruh di atas piring tersebut. Tak bisa terbayang anehnya. Meja kecil berisikan gelas, stoples gula, dan stoples kerupuk. Tak bergeser sedikit pun. Tetapi mengapa tiba-tiba piring ini bisa pecah dengan sendirinya? Harti berucap dengan nada lirih. Astagfirullahaladzim. Harti berlari menuju ke arahku dengan wajah pucat. Harti bercerita dan menarik paksa aku untuk berdiri. Kami berdiri dan saling menatap, dan aku mencoba menenangkan dia yang tengah panik. Mungkin itu hanya kucing. Ucapku pelan. Tetapi tak membuat Harti tenang, justru dia makin panik. Mana mungkin ada kucing masuk? Pintu dan jendela saya tutup. Ucapnya dengan nada setengah teriak. Dan aku hanya terdiam dan Harti melanjutkan kata-katanya. Kan Mas lagi sakit gigi, makanya pintu dan kunci saya tutup supaya Mas nggak terganggu. Terang Harti. Aku hanya bisa mendengarkan tanpa banyak berkata, karena menahan sakit gigi yang aku derita. Seingatku, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu. Melihat Harti yang panik dan tak kunjung meredup, aku membawa dia ke rumah orang tuanya. Jarak yang kami tempuh lumayan jauh. Aku juga berpikir aneh tentang kejadian tersebut dan sampai membuat bulu kuduku meremang. Semalaman kita menginap di rumah orang tua Harti. Dan hari Kamis kami pulang. Siang ini Harti mengundang ibu-ibu jemaah Yasin untuk mengadakan yasinan di rumah kita. Sehabis asar sekitar jam 4 sore mereka datang, dan kita yasinan sampai jam 5:30. Selepas mereka pergi, Harti mengajakku untuk menginap lagi di rumah orang tuanya. Harti masih merasa takut dan tak berani untuk tidur di sini. Aku menuruti apa kemauan dia, dan kita menginap di rumah orang tua Harti sampai hari Senin. Ayo Mas, kita pulang saja. Aku takut kau terlalu lama, rumah kita kotor. Ucap Harti.
Aku menurutinya dan siang ini kami pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, aku duduk di teras. Sedangkan Harti sedang sibuk membersihkan rumah. Tak lama, temanku Sodikun datang berkunjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Dik, duduk. Dik. Ucapku menyuruh Sodikun duduk di sebelah. Tumben Dik datang. Ada apa Dik? Enggak Mas, cuma main saja. Kami terdiam sejenak, dan kulihat wajahnya seperti menyimpan sesuatu. Jadi gini Mas, malam Jumat kemarin saya kan kesini. Nah lihat dari jauh, di rumah ada orang. Tapi saya panggil-panggil, Mas nggak keluar. Saya langsung bergegas pulang karena takut. Daerah ini kan rawan. Terang Sodikun panjang lebar. Setelah mendengar ceritanya, aku mencoba bercerita sama dia tentang piring yang pecah tempo hari. Tetapi dia tidak percaya. Bagaimana sih ini orang? Cerita sendiri mau didengar, tapi ceritaku tidak dia percaya. Gumamku dalam hati dan sedikit tersenyum melihat ke arahnya. Setelah kejadian aneh tersebut, aku mengajak tetangga untuk begadang di rumah, dan kita main kerambol dan juga main remi. Sedangkan kalau malam minggu, Harti aku ajak jalan-jalan sampai jam 3 pagi. Kandungan Harti sudah 8 bulan. Aku mengajaknya untuk berkumpul dengan warga Jawa Tengah yang ada di sini, di Kalimantan, karena ada acara. Setelah acara selesai, sambil mengisi waktu luang, kami main kartu remi. Dan tak terasa, sudah pukul 3 pagi. Aku langsung mengajak Harti pulang. Sesampai di rumah, kita langsung masuk kamar. Aku langsung tertidur, sedangkan Harti tak bisa tidur. Dia mendengar ada suara benda menggelinding. Terdengar seperti suara cobek yang tengah dimainkan. Tak lama terdengar decit suara keran yang tengah dibuka. Suara air mengalir begitu jelas karena suasana yang begitu hening. Lalu terdengar suara orang yang sedang mandi. Waktu itu Harti mencoba untuk membangunkanku, tetapi anggota tubuhnya tak bisa dia gerakkan. Harti membaca doa sebisanya. Tak begitu lama tubuh Harti sudah bisa digerakkan, dan Harti mencoba membangunkanku kembali. Tetapi aku tak kunjung bangun. Peluhnya membasahi kening dan badannya sedikit bergetar. Tetapi tak membuatnya berhenti. Dia terus menggoyangkan anggota tubuhku. Karena lelah dan aku tak kunjung bangun, Harti pun tertidur. Sinar matahari mencoba menerobos masuk lewat selat tembok kayu, membuat mata Silo akan cahayanya. Tak lama pun kami terbangun. Harti menceritakan kejadian semalam. Tetapi aku bilang, Mungkin itu hanya halusinasi. Kamu jangan pikirkan ya. ucapanku membuat raut wajahnya memancarkan kekesalan. Dia meninggalkanku yang masih terbaring di ranjang.
Setelah malam itu, setiap sore harinya, Harti merasa ada mata yang mengawasinya dari balik setiap sudut ruangan. Mata yang tajam dan penuh amarah. Hanya di kamar Harti bisa merasakan ketenangan. Karena ketakutan, aku menempelkan Al-Quran dan ayat kursi di dinding rumah. Aku pikir kalau menempelkan Al-Quran dan bacaan ayat kursi di dinding rumah bisa buat mereka yang tak kasat mata panas dan tak mau mengunjungi rumah kami. Hari ini Harti yasinan di rumah jamaah yasinnya yang lain. Karena waktu itu mereka sudah yasinan di rumah kami. Jadi sekarang giliran Harti yasinan di salah satu rumah mereka. Seperti biasa jam 4 sore berangkat dan jam 5.30 pulang. Sambil memegangi Yasi dan memegangi perut, Harti menaiki anak tangga. Dia kaget melihat pintu rumah terbuka. Setengah menyelidiki, matanya melihat ke arah dapur. Di balik jendela yang ada di dapur, dia melihat sosok. Dia pikir aku sudah pulang kala itu. Assalamualaikum. Tetapi tak ada balasan. Harti berjalan menuju dapur dan dilihatnya tidak ada siapapun. Setengah was-was dia melangkah keluar. Dengan langkah kaki panjang, dia mempercepat jalannya. Harti duduk di luar. Dia tak berani lagi masuk ke dalam. Tak jauh dia melihat bayangan hitam berjalan mendekat. Mungkin karena gelap dan memang belum ada listrik. Setiap malam lampu minyaklah yang jadi penerangan. Bayangan hitam tersebut adalah aku. Harti setengah kaget melihatku di balik gelapnya malam. Kenapa lampunya dibiarkan gelap? Kenapa nggak dinyalakan? Aku takut, Mas. Mas aja yang nyalain lampu minyaknya ya. Pinta istri cantikku. Aku berjalan menuju dapur sambil tangan memegang dinding dan merambat karena gelap. Berjalan sedikit demi sedikit dan masuk ke ruang dapur. Dengan tangan menggerayang, aku mencari lampu minyak dan korek api. Lampu minyakku dapat. Begitupun dengan korek api. Aku coba menyalakan. Api dari korek belum sampai ke lampu, tetapi tiba-tiba padam. Seakan ada angin yang bertiup. Aku mencoba beberapa kali, tetapi api tetap tak mau menyala. Dengan membaca basmalah, aku menyalakan lagi. Aku kaget bukan main. Tampak sosok wanita tengah menatap, dan jarak kami cuma sejengkal. Astagfirullahaladzim. Aku kaget dan sosok tersebut tidak ada. Mungkin hanya halusinasi. Entahlah. Aku mendekatkan api ke lampu untuk menyalakannya. Lampu menyala. Aku berjalan sambil memegang lampu untuk menyalakan lampu yang lain. Masuk, Tik. Teriakku menyuruh Harti masuk. Iya, Mas. Sahut Harti dan dia beranjak masuk.
Malam ini aku bermimpi ada cewek cantik yang datang menghampiri. Kulitnya mulus bersih, rambut panjang, terurai memutar leher dan ke depan. Bibirnya manis ala merah delima, matanya sayup dengan bulu mata yang lentik. Belum sempat kita kenalan, azan subuh pun berkumandang. Aku dibangunkan hati untuk salat subuh. Malam kedua aku bermimpi yang sama. Cewek itu datang lagi, dan kali ini dia membuat temannya yang tak kalah cantik pula. Mereka bertiga menghampiriku dan mengajak berkenalan. Masing-masing dari mereka memperkenalkan diri. Isti, Dewi dan Rumala. Namanya cantik seperti orangnya, Gombalku. Aku memperkenalkan diri dengan nama Joe, agar terdengar lebih keren. Nurmala, gadis pertama yang aku lihat dan yang paling cantik dari mereka, dia duduk di sebelahku, menempel. Jantungku memompa begitu kencang, dan keringat bercucuran dan salah tingkah. Karena baru pertama kali aku melihat gadis secantik dia. Sambil mengusap keringat di kening, aku memulai mengobrol dengannya, walau dengan terbata-bata. Dulu kita merapat dan wajahnya begitu dekat. Kulihat bibir manisnya bergoyang seirama dengan apa yang dia ucapkan. Bibir kita semakin dekat dan semakin dekat. Mas, bangun mas, sudah azan, ayo sholat subuh. Ucap Harti seraya mengunyangkan anggota tubuhku. Iya, udah subuh rupanya. Gumamku dalam hati. Malam berikutnya mereka datang lagi dalam mimpiku. Nurmala mendekat dan dia bilang kalau dia suka padaku. Awalnya aku hampir tergoda dan aku teringat sama Harti yang sedang mengandung buah hatiku. Maaf, aku tak mau. Aku sudah punya istri dan sebentar lagi punya anak, terangku dalam mimpiku. Aku diam sejenak dan melihat wajah Nurmala yang sedih karena apa yang aku katakan tadi. Aku penasaran dan mencoba untuk bertanya. Sebenarnya kamu siapa? Seketika wujud Nurmala yang cantik berubah dan dia berucap, kuntilanak penunggu rumah ini. Aku langsung terbangun seraya beristighfar. Semenjak kejadian itu mereka tidak pernah lagi datang ke mimpiku dan mengganggu kita. Hari Kamis malam, Jumat Legi, pukul 9 malam. Harti merasakan sakit yang teramat. Dia akan melahirkan. Tetapi motor tadi sore aku tak-atik dan lampunya putus, tidak mau menyala. Aku panik dan tak lama Pak Duloh datang menghampiri. Istrimu mau melahirkan? Tanya Pak Duloh sambil menepuk pundak. Iya pak, mau ngabarin mertua rencananya, tapi ini lampu motor mendadak mati. Terangku gelisah. Ya sudah, biar saya aja yang ngabarin. Ucapnya mengambil motor yang tengah ku pegang. Ya hati-hati ya pak. Ujarku. Iya. Ucap Pak Duloh setengah berteriak sambil menaiki motor yang sudah berjalan. Aku gelisah dan mundar-mandir di bawah rumah. Sudah lama Pak Duloh pergi tetapi beliau tak kunjung datang. Sesekali aku menghampiri Harti di kamar untuk menenangkannya.
Beberapa kali aku naik turun rumah, semakin lama semakin was-was. Apalagi kalau mendengar hati yang berteriak. Akhirnya Pak Duloh datang membonceng mertua, dan mertua memegang petromax untuk menerangi jalan. Tanyaku. Pak Duloh kok lama sekali, Pak? Iya maaf, tadi mertuamu sedang yasinan. Jadi Jawab Pak Duloh. Kita naik dan masuk rumah. Harti sudah tak bisa menahannya lagi. Aku titipkan Harti sama mertua dan Pak Duloh. Lantas aku pergi ke rumah teman. Rumahnya lumayan jauh. Aku ke rumahnya untuk pinjam mobil. Kunci mobil sudah di tangan. Aku membawa mobil teman untuk menuju ke rumah. Setibanya di rumah ternyata sudah ada dukun bayi di sana. Mak Laras. Mak Laras sebenarnya sudah mau pensiun, tetapi beliau menyanggupinya. Awalnya Harti aku bawa ke bidan untuk memakai mobil. Tetapi karena sudah ada Mak Laras, akhirnya aku membatalkan niatku. Singkat cerita, pukul 11 malam Harti melahirkan anak lelaki. Alhamdulillah kondisinya sehat. 5 hari berturut-turut tetangga, teman, dan keluarga silih berganti menjenguk. Dan setiap malam ramai karena banyak orang yang begadang. 2 minggu berlalu, kita di luar masih begadang. Sedangkan Harti tidur di kamar dengan anaknya. Pukul 12 malam, Harti mendengar suara. Malam ini cuma ada 3 orang begadang selain aku. Parmin datang dan membuat suasana malam ini menjadi pecah. Dengan napas terengah dia berucap, di kopel sebelah, tepatnya di kebun pisang mereka, ada sosok pocong. Bukan hanya satu, tetapi banyak. Terangnya membuat suasana menjadi runyam. Harti yang mendengar kita bercerita sampai beranjak keluar, penasaran. Dilihatnya kita yang tengah berkumpul dan bercerita kisah horor. Sesekali aku melihat ke arah Harti. Matanya menerawang jauh, menelisik setiap jengkal lahan luas yang gelap. Assalamualaikum. Jawab kita. Waalaikumsalam. Bowo adalah orang yang polos, dan setiap kata yang dia ucapkan membuat kita terpingkal. Wok, kamu tahu rumah kopel yang jauh sebelah sana tuh ada banyak pocong berkerumun? Tanya Parmin. Bowo lantas duduk di sebelahnya. Iya tahu, mereka kumpul di sana karena ada hajatan. Jawab Bowo sambil menyeduh kopi. Kita yang mendengar mulai tertawa kecil. Hajatan apa, Wok? Tanyaku dengan nada tinggi, seolah percaya dan kaget dengan apa yang Bowo ucapkan. Tuyul sunatan. Dengan wajah polosnya sambil menyerut kopi, dia menjawab. Sehabis bertanya, aku menyeruput kopi dan belum tertelan, aku mulai memuncratkan kopi untuk untung ke bawah. Kalau tidak, bisa-bisa kena muka Parmin. Sedangkan Harti menggelengkan kepala dan melangkah masuk. Nah, kalau tuyul yang disunat siapa yang natin? Tanyaku setengah tertawa. Bowo nunjuk ke arah Pak Almin. Muka Parmin ketakutan sambil tertawa. Kita mendorong tubuh Parmin seraya berucap, Udah Min, sana tuh sunatin tuyul dulu. Udah, candanya jangan gitu. ucap Parmin dengan wajah yang memucat.
Kita melepaskannya. Parmin kembali duduk dan agak jauh dari tempat Bowo duduk. Tapi Wok, kata Parmin, di sana banyak pocong Wok. Tanya Pak Sardi setengah teriak. Kita tertawa kecil sedangkan wajah Parmin terlihat suram. Iya, mereka datang duluan, jadi sedang mengantar prasmanan. Jawab Bowo yang tengah merokok sambil mengeluarkan asapnya. Kita tertawa terpingkal, begitu juga Parmin. Jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Mereka pun akhirnya pamit untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Suatu malam kami menghadiri perkumpulan keluarga asal Jawa Tengah. Setelah selesai acara kumpulan, kita biasa meluangkan waktu untuk main remi. Tanpa menggunakan uang dan hanya permainan biasa untuk membuang rasa jenuh. Tak terasa jam menunjukkan pukul 2 pagi dan kami pamit untuk pulang. Di tengah jalan kami dihadang sekawanan babi hutan. Motor sengaja aku pelankan karena takut, dan di antara babi ada yang bertubuh paling besar. Bulu surainya panjang dan berwarna pirang. Tampak jelas karena malam ini terang bulan. Terlihat wajah Harti memucat, dan kita berdoa supaya mereka tak mengganggu. Mereka keluar hutan mungkin untuk mencari makan di wilayah warga. Alhamdulillah, ternyata mereka tak mengganggu, seolah tak melihat keberadaan kami. Waktu jagoan kecilku berumur 2 bulan, ada tetangga agak jauh main ke rumahnya untuk mengajaknya main kerambol. Dengan senang hati aku meladeni ajakannya. Pukul 9 malam tak ada siapapun yang datang selain suara sayup-sayup yang terdengar. Entah suara apa. Yang jelas kami tak meladeni suara tersebut karena saking fokusnya bermain. Tak lama Harti keluar dan bertanya, Mas ngapain nyalain radio kencang-kencang? Itu sudah malam, Mas. ucapnya setengah berteriak. Aku dan tetangga yang bernama Waryo saling menatap mata. Kami tak mengerti mengapa Harti berkata seperti ini. Sedangkan dari tadi kami hanya bermain kerambol. Bukannya kamu yang nyalain radio? Radio kan ada di kamar. Tanya aku penasaran. Tadi kan aku sedang di WC, bukannya Mas yang nyalain radio. Harti tanya balik. Sedari tadi aku belum beranjak dari dudukku. Jelasku. Suasana menjadi hening. Kita terdiam untuk sesaat. Wajah Harti mulai memucat. Kita terdiam untuk sesaat. Dengar seperti ada orang membawa radio di belakang kamar mandi. Tapi suara radionya mana dari kamar. Ucapnya lirih. Di belakang kamar mandi ada jalan setapak dan jalannya ditumbuhi rerumputan yang tinggi. Karena itu jalanan tersebut tak pernah dilalui sama orang. Dengan sedikit rasa takut, Harti memberanikan diri masuk ke dalam kamar. Dia heran ketika melihat bacaan ayat kursi yang dipajang di atas lemari tertelungkup. Harti keluar kamar dan dia berjalan cepat menuju gudang untuk mengambil paku dan palu. Setelah apa yang dia cari sudah dia dapatkan, dia langsung balik ke kamar dan memasangnya. Memaku bacaan ayat kursi di keempat sudutnya.
Mendengar Harti yang berisik, aku teriak. Mengapa nggak besok saja? Setannya sudah berani masuk rumah. Jawab Harti dengan nada teriak. Kami saling menatap dan kami tertawa kecil mendengar apa yang Harti ucapkan. Beberapa hari telah berlalu. Sore ini ada yang berkunjung 3 guru, 1 mantri dan satunya lagi orang yang mengantar guru. Total 5 orang berkunjung. Ditambah kami, jadi kita sekarang ber-7. Sementara si kecil kami biarkan di kamar dan kita ngobrol di depan. Di depan ada kursi panjang yang mampu menampung 5 orang. Sebagai tuan rumah, kami mempersilahkan mereka duduk. Sementara kami sendiri memilih untuk berdiri. Dan kita berbincang masalah di daerah kita ini. Sebentar lagi maghrib, tapi di tengah asiknya kita ngobrol, terlihat ada balon besar terbang ke udara dan warnanya orange. Kita terdiam dan menatap ke arah balon itu. Lili berucap, salah satu dari kita. Balon dari mana? Kok nggak meletus? Hanya di sana banyak rumput tinggi dan alang-alang. Entah siapa yang mengucap kalimat tersebut. Karena mata kita hanya tertuju sama balon besar itu. Balon itu naik ke angkasa dan terjatuh seperti ledakan. Kopel berguncang seperti gempa. Kita memegang apa yang kita dapat dan karena panik, aku tersengaja memegang Bu Erni. Bu Erni menatapku dan kami saling menatap. Tiba-tiba teringat rasa panas, rupanya Hati sedang menjewer telingaku. Kita tertawa dan Hati melakukan itu juga dengan unsur bercanda. Katanya, Masih bercanda, tapi sakit beneran ini telingaku. gumamku dalam hati. Sementara ledakan tersebut membakar yang ada di sekitarnya. Kebakaran? Kita berdiri untuk memastikan, tetapi tak ada api sedikit pun. Seolah api besar tersebut padam dengan sendirinya. Suasana langsung hening. Kita berusaha mencerna masing-masing tentang apa yang sempat kita lihat. Takut, apa itu ya? Tanya Bu Erni. Mirip kemang-kemang kayaknya. Kita bergumam. Berarti bukan balon, bola api atau sihir. Tanya Bu Erni ketakutan. Sontak kita berlarian, kita masuk ke kopel masing-masing. Aku dan Harti masuk ke kopel dengan perasaan bimbang. Kami ke kamar dan Harti langsung mendekap anaknya. Harti ketakutan. Keesokan pagi kami bertanya kepada warga sekitar, tetapi tak ada dari mereka pun yang tahu, apalagi mendengar. Beberapa bulan kemudian, warga Jawa Tengah mendapat pinjaman gamelan dari Pemda setempat. Rencananya mau diadakan ketoprak. Gamelan disimpan dalam gudang kopel di sebelah yang berada di depan kopel yang ditempati oleh guru dan jadi semakin ramai. Melihat ramainya kopel membuatku tak takut meninggalkan Harti dan Joko. Joko itu anak kami. Yang kala itu ada tugas yang lumayan jauh. Karena hampir menempuh 2 hari untuk pulang pergi. Setelah maghrib, warga baru mulai latihan ketoprak. Harti merasa tenang karena banyak warga yang hilir mudik di depan kopel. Ada yang bertugas sebagai pemain, nayaga,
atau cuma penonton biasa. Gamelan pun mulai dipukul, bunyinya yang asal-asalan dan tak selaras dengan gerakan warga yang sedang latihan. Canda gurau terdengar saat itu. Mereka menertawai pemain gamelan yang memang belum piawai memainkannya. Dan kala itu suasana seperti pasar malam. Ramai lampu petromak menerangi setiap sudut kegelapan. Hampir setiap malam warga berlatih karena ingin ada acara yang digelar nanti bisa sesempurna mungkin. Warga libur kalau malam Jumat karena adanya acara yasinan yang rutin selalu diselenggarakan. Sebenarnya acara ini adalah acara untuk menyambut Bapak Bupati yang akan berkunjung 2 bulan lagi. Tiga minggu berlalu. Sepulang hari itu, aku tak pergi lagi. Karena berniat untuk menemani Harti dan Joko. Dari arah gudang, terdengar sayup suara gamelan. Harti bergumam dalam hati. Ini kan masih sore, jadi tak mungkin ada yang memainkan. Harti langsung membangunkanku yang tengah tertidur. Mas, dengar tidak ada suara gamelan? Tanya Harti lirih. Sedangkan aku masih belum sepenuhnya sadar. Aku menguap sambil mengusap mata dan melihat ke arahnya. Sebenarnya siapa yang mainin? Sudah jelas dari tadi pintu terkunci, gak ada orang. Jelas Harti. Namun aku masih terbengong melihatnya. Harti penasaran, tubuhku ditarik olehnya untuk segera bangun dari tempat tidur. Setengah sempoyongan aku berjalan, sementara Harti hanya memandangiku lewat jendela. Saat itu matahari masih bersinar terang, karena waktu masih menunjukkan jam 4 sore. Benar apa yang diucapkan. Terdengar lirih suara gamelan. Suaranya merdu seperti ada orang profesional yang memainkannya. Suaranya terdengar lirih, namun dekat, dan terkadang suaranya terdengar jauh. Aku pegang penyangga tangga dengan kedua tangan, sambil menuruni anak tangga. Sesampainya di bawah, aku diam untuk sesaat. Aku berbalik ke belakang, dan terlihat wajah Harti penasaran. Aku tersenyum kepadanya dan berucap, Oke. Sambil menyingkarkan jari telunjuk dengan jempol. Aku berjalan dan berjalan. Sesampainya di gudang terlihat gembok yang masih mengunci. Tetapi penasaran karena suara tersebut terdengar dari dalam. Daun pintu kupegang. Ternyata tidak terbuka. Suara gamelan memang berasal dari dalam. Aku dekatin telinga. Suaranya tak kunjung berhenti. Biarlah. Mungkin mereka sedang senang, gumamku dalam hati. Aku berbalik dan kembali menemui Harti yang menunggu jawaban. Sesampainya di depan Harti, dia bertanya, Benarkan pintunya dikunci? Dia dan tak ada orang. Jawabku. Dan kita terdiam sejenak.
Seketika suara tersebut langsung berhenti. Suara gamelan tak terdengar lagi. Tak lama lagi kita akan meninggalkan Pulau Kalimantan karena tugasku di sini sudah selesai. Tetapi sebelum aku pulang, mengapa mereka baru cerita tentang kejadian mistis yang mereka alami? Agus yang selaku mantri pernah bercerita, dia akan punya kotak P3K yang disimpan di lemari miliknya. Dan hampir setiap maghrib, beliau mencium bau betadin, obat tetes luka yang sangat kuat. Tetapi baunya mendekati bau anjir darah. Beliau pun penasaran mencoba mengecek lemari di mana dia menyimpan kotak P3K miliknya. Anehnya tak ada yang tumpah. Terus bau yang menyengat ini bau apa? Agus takut. Dia secepatnya ambil wudhu dan masuk kamar dan sholat maghrib. Selepas sholat maghrib, dia akan mengaji sampai waktu Isya datang. Dan setelah salat Isya, dia lanjut mengaji sambil tertidur. Hampir setiap hari Agus mengulang kejadian seperti ini. Ada juga cerita lain yang Agus ceritakan. Hari ini sepi. Tak ada seorang pun yang datang untuk berobat. Itu adalah sudut pandang dari Agus. Aku hanya duduk di kursi sambil membaca koran dan ditemani oleh kopi hangat. Terdengar suara pintu terbuka. Mataku menelisik menatap pintu yang terbuka dengan sendirinya. Pintu terbanting, tertutup dengan sendirinya. Aku kaget dan penasaran. Berjalan pelan tetapi pasti. Aku mendekat ke arah pintu. Memang tak ada sesiapa pun di sini. Apakah angin? Aku ingin mengecek ventilasi yang ada di atas pintu. Aku menarik kursi agar bisa lebih tinggi. Terlihat kardus yang menutupi ventilasi udara sobek dengan sendirinya. Seakan ada yang menariknya dengan paksa. Besok sajalah aku ganti dengan tali nilon, pikirku. Tali nilon adalah tali yang biasa dipakai untuk membuat jaring. Dan keesokan harinya, aku sudah siapkan tali nilon untuk membuat sampul lingkaran di area ventilasi. Kardus aku buka dan diganti dengan tali nilon. Esok harinya aku mengecek dan ternyata ada sedikit koyakan. Aku kembali mengambil kursi untuk mengeceknya. Aneh. Mengapa ada gigi kecil beserta tulang raha yang menempel di tali tersebut? Seperti rahang monyet. Ujar Agus kala itu yang bercerita kepadaku. Kejadian tersebut terjadi beberapa bulan yang lalu. Suatu hari Pak Enro, petugas penyuluh pertanian, main ke rumah kopel kami. Beliau tahu kalau beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tempat ini. Jadi beliau sempatkan untuk berkunjung. Aku menyambutnya dengan senyuman. Kita duduk di tikar sementara Harti sedang ke dapur untuk bikin kopi. Sudah lama ya Pak nggak mampir ke sini? Iya, habisnya sibuk Mas Rahmat. Oh, nggak apa-apa Pak Endro. Tak lama Harti datang membawa 2 gelas kopi. Harti duduk di antara kami dan matanya penuh selidik. Bibirnya menggoyahkan gerakan seakan ingin bercerita.
Tetapi hati hanya memilih sebagai pendengar. Panjang lebar kami bercerita. Tak lama, mata kami tertuju pada Harti. Selama di sini tidak pernah diganggu, Pak Hendro. Diganggu seperti apa maksudnya, Tri? Harti menceritakan kejadian demi kejadian, dan aku juga menimpalinya dan mengiyakan apa yang Harti ceritakan. Oh, diganggu seperti itu. Aku juga pernah mendapatkan gangguan di sini. Pak Hendro pun bercerita. Waktu itu, kata Pak Hendro, aku sedang sendirian di Kopel. Karena Agus atau mantri yang sedang ada tugas di luar. Pukul 8 malam, aku tidur di kamar. Aku melamun sambil melihat ke arah langit-langit. Tak lama aku mendengar suara perempuan dari pintu. Assalamualaikum. Suaranya lirih tetapi terdengar jelas di telinga. Waalaikumsalam. Ucapku bergegas menghampiri. Lampu minyak yang ada di atas meja aku ambil. Aku berjalan pelan menelusuri setiap sudut ruangan. Sambil meraba, aku mencoba membuka pintu yang terkunci. Daun pintu aku pegang, dan pintu aku buka. Aku kaget, tak ada seorang pun di luar. Peluh seketika membasahi wajahku, dan kaki kian bergetar. Goyangan lampu minyak kian berasa, karena tubuh ini gemetaran. Sambil menelan ludah, aku membalikkan badan. Aku masuk dan menutup. Pintu aku kunci, dan aku melangkah menuju kamar. Ruangan rumah Kopel terasa semakin memanjang. Kamar yang dekat seakan jauh dari pandangan. Kulangkahkan kaki dengan hati-hati sambil menelisik ke kanan dan ke kiri. Masih jauhkah kamarku? Gumamku dalam hati. Malam begitu hening, sang jangkrik pun enggan untuk bernyanyi. Tangan kiriku memegang dinding untuk merambat, sementara tangan kanan masih memegang lampu yang bergoyang semakin kencang. Peluh membasahi seluruh badan sampai ke pantat. Bulu tangan tak berdiri karena aku cukur siang tadi. Dengan langkah cepat dan napas terengah-engah, akhirnya aku sampai ke kamar. Lampu kembali aku letakkan di meja. Sementara aku membaringkan badan di ranjang dan menutupi badan dengan selimut. Entah mimpi atau bukan, aku melihat sosok kepala masuk menembus tembok. Wajahnya seakan aku kenal, tetapi entah wajah siapa. Apa mungkin wajah Mbak Sisi yang datang mengamen siang tadi? Aku takut melihat wajah tersebut. Wajah jadi-jadian yang tak terbentuk. Refleks aku menutup mata dengan bantal. Badanku tak bisa digerakkan, gumamku. Badan semakin berat seperti tertindih sesuatu. Aku jadi teringat kejadian dulu, waktu aku sedang tiduran dan badanku ditindih ibu tiri yang badannya gempal. Waktu itu aku hanya pasrah dengan apa yang akan dia lakukan. Aku memejamkan mata dan terasa dadanya menyentuh wajah. Tangannya meraba ke arah kepala, dan detak jantung kian menggebu. Keringat dingin bercucuran membasahiku. Berdiri tegak, dan tak lama,
Mengapa dia bangun? Bukannya belum mulai? Kumampu dalam hati. Penasaran aku membuka mata. Rupanya dia hanya berniat mengambil uang yang aku simpan di bawah bantal. Uang yang aku curi untuk beli jajan nanti setelah tidur siang. Kami tertawa mendengar Pak Endro bercerita seperti itu. Kalian malah ketawa bukannya takut. Ucapnya kesal. Iya Pak, maaf Pak. Ucap kami bersama. Jadi mau lanjut apa enggak nih ceritanya? Lanjut Pak. Saat lanjut. itu badanku berat dan tak bisa digerakkan. Dengan membaca doa, aku berusaha melawan. Terjadi pergulatan dan aku membanting sosok mirip Mbak Sisi tersebut. Terdengar suara tembok yang terbuat dari papan. Aku bangun dan melihat, ternyata tak ada seorang pun di tempat itu. Tadi aku menjatuhkannya. Dengan rasa kesal, aku keluar rumah dan bermalam di rumah warga. Kami masih setengah tertawa karena cerita Pak Endro yang waktu itu ditindih sama ibu tirinya. Apa Pak yang tidak tidur sini? Waktu itu kalian nggak ada. Kami sedang kemana ya Pak? Kalian sedang Ucap di Pak rumah Endro mertua sambil lagi tertawa. bermadu. Kami pun tertawa. Apalagi kalau aku berpikir tentang tubuh kecil dan kurusnya Pak Endro. Kalau dia kalah sama makhluk itu, bagaimana dengan tubuhnya? Untung dia menang. Entah aku tialanak atau makhluk lain yang meneror Pak Endro waktu itu. Semenjak kejadian itu, beliau pindah Kopel dekat dengan rumah warga binaannya pada tahun 2000 ketika umur anak kami 5 bulanan. Kami pergi dari Kopel dan meninggalkan Kalimantan dan kami pulang ke Jawa Tengah, tempatku berasal. Jadi itulah akhir kisah dari rumah Kopel. Semoga ada peristiwa yang bisa dipetik di balik kejadian ini. Dimanapun kita berada, mereka makhluk yang tak kasat mata juga ada. Kita hidup di dunia ini tak sendiri. Walau alam kita berbeda, tetapi kita hidup berdampingan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merinding.